Assalamualaikum, para manajer FPL terutama. Kali ini gue coba mau bentuk cara bermain FPL gitu ya. Jadi sebenarnya gue ngelihat nih gini, banyak yang udah paham tentunya gitu ya kan. Tapi banyak juga yang ternyata udah main FPL tapi dia banyak nanyanya gitu. Mungkin dia pemain baru. Artinya nggak semuanya ternyata paham tentang FPL. Nah kali ini gue coba mau ngomongin itu, cuman untuk sharing aja, untuk membantu biar nanti mereka bisa bermain FPL dan benar. Bukan berarti gue lebih jago gitu ya. Enggak, gue cuman mau bikin ini untuk membantu orang-orang yang baru bermain FPL dan kurang mengerti lah gitu ya, istilahnya baru belajar gitu. Nah, oke, langsung aja kita bikin gitu ya. Kita omongin itu. Jadi pertama kali itu nanti pas masuk FPL lo bikin dulu deh klubnya, dimasuk ke fantasy Premier League.com, bikin. Nah, di situ lo akan dapat uang 100 juta gitu ya. Setelah lo bikin 100 juta pound. Nah, artinya lo akan dapat 100 juta pound untuk membentuk sebuah tim gitu ya. Nah, sebuah tim itu terdiri dari 15 orang. Nah, 15 orang itu terdiri dari 2 kiper, 5 defender, 5 midfielder dan 3 striker gitu. Nah, dari 11 pemain itu nanti lo bisa pilih dari 20 pemain Premier League Inggris, 20 tim gitu ya, pemain dari 20 tim peserta Premier League Inggris. Lalu bisa pilih itu semuanya gitu ya kan. Pemain-pemainnya real, dan apa namanya, uh, dinilai pun seperti real life gitu ya. Jadi benar-benar seperti kenyataannya. Harga pemainnya sendiri nanti juga ditentukan juga oleh FPL. Dan biasanya sih harga itu pertama-tama tuh biasanya berdasarkan performa mereka musim lalu. Kalau untuk tim-tim yang baru promosi ya mereka biasanya agak lower nilainya gitu, lebih kecil. Tapi nanti harga itu akan fluktuatif tergantung demand ya. Jadi kalau makin banyak orang mau beli pemain yang memakai pemain tersebut, maka harganya bisa lebih tinggi. Dan ketika banyak juga orang menjual pemain tersebut, harganya akan turun gitu ya. So harganya nanti akan fluktuatif nanti setelah game week pertama mulai. Tapi sebelum game week pertama mulai itu harga start seperti itu aja. Oke, jadi nanti dari pertama lo dapat duit 100, lo bikin 15, lo pilih 15 orang dengan 2 kiper, 5 defender, 5 midfielder dan 3 striker gitu ya. Nah, syaratnya juga adalah gini, lo boleh pakai maksimal 3 pemain dari satu tim gitu ya. Artinya dari 15 pemain yang lo pilih, lo bisa pakai 3 maksimal dari satu tim. Misalnya lo pakai pemain Liverpool cuma 3, nggak boleh 4. Atau lo pakai pemain MU atau pemain Chelsea, tapi mereka maksimal dari satu klub itu yang ada di tim lo cuma 3 gitu ya. Nah, itu juga peraturannya gitu ya. Nah, artinya gini. Nah, setelah itu, setelah lo udah beli 15 pemain, lo pilih 11 pemain utama yang akan lo mainkan sebagai starting line up. Nah, itu adalah pemain-pemain yang akan memberikan poin buat lo setiap weeknya. Nah, syaratnya adalah dari 11 pemain itu syaratnya ada 1 orang kiper, minimal 3 back, 3 defender dan minimal 1 striker. Jadi syaratnya itu harus terpenuhin. Nggak boleh pakai 2 defender, nggak pakai striker gitu ya. Nggak ada kiper bahkan gitu. Nah, dari 11 pemain itu nanti maka akan tersisalah 4 cadangan termasuk kiper. Nah, kalau kiper itu akan menggantikan kiper yang tidak bermain. Jadi misalnya gini, lo udah pilih 11 pemain gitu ya, 11 pemain dari pemain 15 orang itu lo pilih 11 pemain. Dari 11 pemain itu taruhlah lo pakai formasinya 3-4-3 gitu ya. Nah, berarti ada 3 defender, 4 midfielder dan 3 striker. Itu artinya cadangan lo 1 midfielder dan 2 defender gitu ya. Nah, kalau seandainya dari 11 pemain itu skipper lo nggak main gitu ya, dia substitute bisa diganti tuh dari sama kipernya. Jadi kiper hanya akan menggantikan kipernya gitu ya. Nah, urutan benchnya juga ada 1, 2, 3 gitu ya. Selain kiper nih ada 1, 2, 3. Nah, tadi kan lo punya midfielder 1, 2 sama 2 defender. Seandainya lo taruh midfielder di nomor 1, backnya
di nomor 2 dan 3 gitu ya. Nah, jadi nanti porsinya yang nomor 1 dia akan masuk duluan menggantikan. Syarat menggantikan gini, jika 11 pemain lo yang lo pilih itu ternyata tidak bermain 1 menit pun gitu ya di Premier League Inggris, di liga aslinya dia tidak main sama sekali, meskipun dia di bench tapi nggak dimainkan dalam 90 menit pertandingan tersebut, maka yang akan menggantikan adalah pemain bench lo, pemain cadangan lo gitu ya. Nah, misalnya tadi lo pakai formasi 3-4-3, terus midfielder lo satunya nggak main deh, maka midfielder yang satu itu akan diganti oleh pemain yang ada di bench nomor 1. Kebetulan formasi itu tadi benchnya midfielder juga, jadi midfielder akan ganti midfielder, maka formasi tetap akan 3-4-3. Seandainya strikernya nggak main misalnya, maka formasi 3-4-3 tadi strikernya nggak main, maka yang akan menggantikan tetap midfielder karena dia akan ada di posisi pertama di bench, maka dia akan menggantikan. Seandainya defender lo nggak main gitu. Nah, seandainya defender nggak main, maka seharusnya kan midfielder karena dia ada poin di bench 1 gitu ya. Di bench 1 dia harusnya masuk. Tapi karena formasinya jadi nanti 2-5-3, dia tidak memenuhi syarat minimal 3 back tadi. Makanya yang akan masuk adalah yang di bench nomor 2 karena dia defendernya gitu ya. Paham ya? Jadi syaratnya tetap 3 back minimal dan 1 striker minimal itu harus terpenuhin untuk jadi lo harus pinter-pinter ngatur benchnya juga. Seandainya pemainnya nggak main, lo prioritaskan siapa yang akan menggantikan siapa gitu ya. Nah, itu triknya di benchnya. Nah, seandainya di benchnya juga nggak main, yang naik tapi juga nggak main ya, makanya poinnya tetap sama, nggak ada gitu ya kan. Nah, intinya adalah kalau lo juga harus ngatur benchnya siapa kira-kira yang akan naik. Tetap memenuhi formasi tadi, 1 kiper dan minimal 3 back serta minimal 1 striker gitu ya. Paham ya sampai situ ya. Terus nanti setelah lo memilih 11 pemain tadi, lo harus memilih 1 orang kaptennya dan siapa wakil kaptennya. Nah, kaptennya ini apa kelebihannya? Kapten akan mendapatkan mendapatkan poinnya double. Jadi poinnya akan poin double. Jadi setiap minggunya lo boleh pilih siapa 1 kapten dari 11 pemain yang lo mainkan, dan itu akan dapat poin double. Misalnya dia dapat poin 11 di minggu itu, maka dia akan terhitung jadi 22 poin. Nah, wakil kapten apa fungsinya? Jika kaptennya tidak bermain lalu digantikan oleh bench, maka poin yang double tadi jadi ke wakil kapten, bukan pemain benchnya yang gantiin kapten lo jadi poinnya double, enggak ya. Maka wakil kapten lah yang akan mendapatkan poin double-nya. Jadi seandainya pemain kapten lo nggak main, meskipun dia penggantinya main gitu ya, tetap yang akan menjadi poin double-nya adalah wakil kapten gitu ya. Nah, lanjut lagi. Apalagi ya, misalnya transfer. Nah, transfer pemain ini juga gitu. Transfer itu waktu awal main sebelum game week pertama lo bebas melakukan transfer, nggak ada batasan sama sekali. Tapi begitu game week pertama sudah dimulai, tutup, lo bisa ngelakuin transfer juga tetap, tapi untuk game week berikutnya gitu. Jadi kalau dia ada deadline, jadi setiap game week itu punya deadline. Biasanya 1 jam sebelum pertandingan awal dimulai itu deadline-nya tim lo udah harus final nggak final itu finalnya gitu istilahnya. Kalau confirm atau nggak confirm itu finalnya. Jadi makanya kalau bikin tim itu istilahnya jangan jangan lupa ya, ini ada deadline-nya gitu ya kan. Jangan lupa lo confirm sebelum itu, karena kalau enggak ya lo dianggap sudah confirm gitu ya kan. Nah, biasanya 1 jam sebelum pertandingan awal game week tersebut dimulai gitu ya. Kalau misalnya pertandingannya 18.30 misalnya pertandingan awalnya, maka ya 17.30 itu deadline-nya. Lewat dari 17.30 lo bisa ngelakuin transfer nggak? Bisa. Tapi untuk game week berikutnya nggak termasuk game week itu gitu. Nah, ketika sudah masuk game week pertama dan seterusnya, setiap game week itu kita diberi gratis transfer itu satu kali orang. Jadi lo boleh ganti pemain 1 orang. Kalau lo ganti lebih dari 1 orang, boleh nggak? Boleh. Tapi setiap pergantian selain lebih dari 1, artinya 2, 3, 4 itu berlaku minus 4 poin. Artinya poin lo nanti di game week berikutnya akan minus. Misalnya lo ngelakuin 3 transfer, maka poinnya minus 8 gitu ya kan. Karena kan yang pertama gratis, yang kedua ketiga minus 4 berarti 8 minus 8. Seandainya poin lo nanti 98 di game week berikutnya itu,
langsung kena minus 8, jadi ya poin lo cuma 90 gitu ya. Nah, kurang lebih begitulah gitu. Nah, kalau nggak masih ada pertanyaan juga nggak apa-apa, ntar tanya, coba tanya aja tuh di kolom komentar gitu ya. Nah, kalau misalnya di game week pertama atau di salah satu game week, di game week 1 misalnya lo nggak pakai transfer gratis tadi, kan lo punya dapat gratis transfer 1 setiap minggunya gitu ya. Game week pertama lo nggak pakai game week gratis 1, maka di game week kedua lo dapat 2 free game week. Nah, free transfer gitu ya. Di game week kedua free transfer gitu ya. Tapi maksimal cuma 2. Jadi kalau misalnya nggak dipakai juga, apakah di game week ketiga jadi 3? Enggak. Dia akan maksimal tetap 2 free transfer. Nah, jadi ya kalau lo dipakai cuma 1 doang di game week keduanya misalnya gitu kan. Tadi kan ada game week 1 gue nggak pakai, game week kedua gue dapat 2 free transfer gitu ya kan. Nah, gue cuma pakai 1, apakah di week ketiga 1 lagi atau 2? Jadinya 2. Jadi dari 2 lo pakai cuma 1 ya, berarti kan cuma 1 yang minus gitu. Tapi kalau lo nggak pakai juga di game week kedua, dia nggak akan jadi 3 di game week ketiganya gitu. Artinya maksimal free transfer itu cuma dikasih 2. Jadi seandainya lo game week 1 nggak pakai, game week keduanya dia akan jadi 2. Begitu terus. Nah, di game week 4 gue nggak pakai, game week kelima jadi 2 gitu. Tapi kalau di game week 4, game week 5, game week 6 gue nggak pakai ya tetap 2 gitu, nggak akan lebih dari segitu gitu ya. Nah, harga pemain tuh seperti gue bilang tadi ya, harga pemain itu fluktuatif gitu ya. Nanti setelah game week itu berjalan tergantung demand, permintaan pemain itu. Jadi kalau misalnya Lukaku nih bagus nih, wah banyak yang beli, harganya naik. Biasanya itu naiknya 0,1 gitu ya. Itu maksimal tuh setiap minggu dia naik cuma sampai 0,2. 0,3 kalau apa 0,3 sekitar segitu deh. Nah, setiap kenaikan 0,2 itu kalau lo punya Lukaku, lo beli misalnya Lukaku harganya 11. Terus lo harga Lukaku tuh dalam minggu itu naik jadi 0,2, maka poin lo dari 11 jadi 11,1. Harga pemain lo tuh jadi naik gitu ya. Nah, itu nanti mengaruhi sama squad value. Squad value itu jadi bisa awalnya kan tadi diberi kasih 100 ya. Nah, itu bisa jadi naik tuh jadi 100 berapa, jadi atau bisa kurang juga kalau ternyata harganya ternyata banyak juga yang jual Lukaku gitu kan. Harganya nggak jadi 11 lagi, jadi 10, berapa. Nah, harga lo juga turun gitu. Jadi pokoknya setiap kenaikan 0,2 lo nambah 0,1. Setiap dia kurang 0,1, siap-siap poin lo juga value-nya juga akan kurang 0,1. Nah, itu jeleknya. Jadi harga yang ada di lo itu adalah harga jual pemain tersebut, sementara kalau lo beli transfer itu tuh harga jual pemain tersebut. Kayak harganya akan beda tuh nanti. Nah, ini ada lagi nih chip nih biasanya. Nah, kita istilah chip itu ada 4 gitu ya. Ada 4. Yang pertama ada bench boss. Apa sih bench boss? Bench boss itu adalah 15 pemain lo dihitung poinnya. Misalnya bench boss itu ngebos bench lo gitu ya. Jadi poin 15 pemain lo akan dihitung di satu game week tersebut, poinnya 15 pemain, bukan 11 pemain doang. Biasanya kan kalau nggak pakai itu kan 11 pemain yang bermain inti tadi, itu yang hanya akan jadi poin lo, akan dihitung. Nah, kalau pakai bench boss itu 15 pemain lo akan dihitung poinnya di game week tersebut. Tapi satu game boss ini hanya bisa dipakai 1 kali aja. Ya kan, jadi pinter-pinter lo pakai bench bossnya. Biasanya nanti ada double game week, ada blank game week. Nah, lo pakai di game week, di blank mau pakai di double game week biar dua kali main, jadi poinnya 15 pemain kali 2 kali game, berarti kan bisa 30 nih ya. Itu sih triknya aja, itu bagian strateginya aja gitu. Itu bench boss ya. Yang kedua ada free hit itu dia lo dapat bebas transfer tuh artinya gini, sama kayak waktu pertama kali lo pakai main pertama kali waktu lo bentuk tim, lo mau lakukan transfer 10-100 kali bolak-balik salah segala macam, bebas, nggak ada masalah, dan lo nggak akan kena minus poinnya gitu ya. Tapi free hit ini cuma sekali bisa pakai juga. Nah, jadi kapan lo pakai free hit, nah itu nanti lo bisa atur kapan. Nah, terus bedanya free hit apa sama wildcard gitu, nanti ada lo akan kenal wildcard. Free hit itu sama kayak wildcard secara fungsi, tapi bedanya gini, misalnya lo pakai free hit ini di game week kelima gitu ya, lo ganti deh 15 pemain utama lo, 15 pemain lo ganti gitu ya di game week kelima untuk
di game week ke-6 berarti kan gitu ya. Nah di game week ke-6 pemain yang 15 aja kan keganti tuh. Nah begitu masuk ke game week ke-7, kelar game week ke-6 nya, pemain lo yang di game week awal yang tadi lo ganti 15 itu dia kembali tuh. Jadi misalnya 10 pemain lo ganti, setelah game week itu selesai 10 pemain yang lo ganti tadi masuk lagi menjadi seperti semula gitu ya. Jadi itu cuman hanya bisa lo lakuin untuk di satu game week aja, dan itu bisa cuma sekali pakai ya. Jadi bijaklah menggunakan chips ya. Itu tips-tipsnya para orang-orang hebat tuh gitu ya. Nge-boosted juga sih gitu, karena ya tadi emang bener-bener kalau lo tepat waktunya tuh itu worth it juga gitu ya. Yang ketiga tuh chipsnya adalah triple captain. Triple captain tuh gini, biasanya kan captain setiap minggu poinnya double. Kalau triple ya poinnya jadi 3 gitu ya. Jadi misalnya dapat 11 tadi, kalau triple captain jadi 33 gitu ya. Sama, ini cuma sekali pakai. Yang keempat itu wildcard. Wildcard tadi seperti bilang, lo boleh transfer kapan aja, berapa ya segala macem, bebas gitu. Bedanya sama free hit, dia permanen. Dia udah pemain yang udah lo tukar, dia nggak akan balik lagi. Nah wildcard ini khusus dipakai dapetin tuh sebenarnya setelah sebelum gimmick sih lo boleh bebas menyusun tim. Terus masuk gimmick 1 sampai ke Desember, biasanya akhir Desember itu lo dapat wildcard 1. Setelah Januari sampai akhir musim lo dapat 1 gitu. Jadi wildcard itu ada 2 tapi dibagi setengah musim gitu istilahnya. Seandainya wildcard yang sampai Desember nggak dipakai, apakah di Januari bisa terakumulatif? Jawabannya tidak. Jadi lo pakai lah tuh sekali sampai Desember dan sekali di Januari, periode Januari gitu ya. Biasanya kan di Januari transfer tengah musim ya. Nah kali aja lo mau ganti-ganti gitu ya kan. Nah itu pokoknya lo bisa pakai. Yang jelas kalau pakai wildcard dia tidak kena minus. Jadi bebas berapapun jumlah transfernya. Dan dia dapat 2 kali, setengah musim. Nah khusus untuk bench boss sama triple captain, misalnya lo pakai gitu kan, ternyata sebelum game week deadline tadi tuh lo nggak usah pakai bench boss deh, gue belum pede nih, jangan pakai triple captain deh gitu ya, itu bisa dibatalin chipnya. Jadi gue nggak pakai deh, ntar aja di game week berikutnya, atau gue nggak pede nih bench bossnya, kayaknya nih pemain bench boss gue di cadangan gue juga nggak main, ngapain gue bench boss gitu ya kan. Nah udahlah, gue nggak pakai bench boss. Nah dia artinya setelah awalnya lo pakai, terus lo bisa batalkan itu gitu. Tapi kalau free hit sama wildcard dia nggak bisa dibatalkan. Ketika lo sudah pakai apakah dia bisa dibatalkan? Tidak, jawaban. Jadi setelah dipakai terus ternyata gue nggak jadi free hit deh, dia nggak bisa dibatalin tuh. Jadi kalau sudah diklik dia nggak ada tombol cancelnya, nggak ada gitu. Jadi ya tadi bijak makainya gitu ya. Nah, itu chips gitu ya. Jadi chip itu ada ada bench boss, ada free hit, ada triple captain sama wild card gitu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi bisa tanya-tanya aja gitu ya. Nah skor, nah ini penting juga gitu ya. Skor itu gimana sih dapat perhitungan skornya, karena kan ini yang akan kita hitung akumulatif gitu ya. Kalau yang bermain sampai 60 menit dia dapat poin 1. Terus kalau pemainnya lebih dari 60 menit itu dapat poin 2. Jadi pemain yang dapat poin main sampai menit 59 atau sampai 60 lah gitu ya. Ya udah dia dihitung dapat poin 1 poin. Tapi dia main sampai menit 65, itu dia dapat poin 2 gitu ya. Seluruh pemain, jadi 11 pemain yang bakal, atau kalau lo pakai bembos berarti seluruh pemain 15 pemain lo akan dihitung begitu gitu. Ini perhitungan poinnya gitu ya. Jadi kalau dia main sampai menit 60 dia dapat poin 1, kalau dia lebih dari 60 itu dihitung 2. Terus setiap gol yang dicetak oleh back atau penjaga gawang itu poinnya 6. Kalau gol dicetak oleh pemain midfielder gitu ya, itu 5. Kalau gol dicetak oleh striker itu poinnya 4 ya, gitu ya. Terus assist. Nah kalau untuk assist itu gol gitu, jadi lo dikasih umpan terus gol itu poinnya 3. Terus untuk
clean sheet. Nah kalau penjaga gawang dan back itu clean sheet gitu. Jadi penjaga gawang ini penilaian sama back tuh biasanya mirip gitu ya. Nah itu satu paket. Nah, jadi kalau clean sheet artinya gawangnya tidak kebobolan, 0 gitu. Jadi bisa menang 4-0. Nah yang menang 4-0 ini di pemain penjaga gawang sama backnya dapat poin 4. Sementara kalau untuk gelandang dia dapat poin 1. Kalau striker dia nggak dapat apa-apa. Jadi enaknya kalau striker tuh gini, dia kalau gawangnya kebobolan dia nggak dapat minus, tapi kalau gawangnya kebobolan dia nggak dapat minus, tapi kalau gawangnya kebobolan dia juga nggak dapat plus gitu ya. Artinya apapun yang terjadi back sama berapapun skornya, itu dia nggak dapat clean sheet atau minusnya gitu ya. Dia nggak dapat tuh striker murni cuma dapat gol sama assist aja. Lanjut untuk save gitu ya. Setiap 3 penyelamatan oleh goalkeeper itu dapat 1 poin. Nah, kenapa kadang-kadang kiper ini yang dipakai adalah kiper pemain tim menengah gitu ya. Poinnya bisa jadi tinggi padahal dia kebobolan ya. Dia save-nya banyak gitu ya kan. Kalau dia bisa nge-save sampai 30 kali, dia poinnya tuh 3 penyelamatan dari itu 1. Berarti kalau dia 30 kali penyelamatan ya dia poinnya dapatnya plus 10 kan gitu ya. Kan gede gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kayak mungkin gak sih gitu, tapi yang memungkinkan untuk itu kan sebenarnya biasanya tim-tim yang kecil atau tim-tim menengah kan ya. Karena kalau tim-tim besar jarang lah dia sampai save sampai segitu gitu ya kan. Nah, itu juga tuh pertimbangan kita milih kiper gitu ya. Terus setiap penyelamatan penalti, jadi kalau kiper tuh dia bisa save penalti dia dapat poin plus 5. Nah, jadi kiper tuh enak juga sih sebenarnya kalau memang tim-tim yang memungkinkan juga. Teman kan gagal penalti itu kan susah gitu, makanya dapat poin gimana. Tapi kalau untuk setiap kegagalan penalti minus 2, artinya kalau ternyata yang nendang gagal dia dapat minus 2, kipernya dapat plus 5. Jadi nggak boleh gagal yang nendang gitu. Terus ini man of the match-nya dapat poin 3 ya. Ya 1 sampai 3 lah. Poinnya nanti ada berdasarkan rating. Jadi bisa dapat 3 pemain, bisa 4 pemain, bisa dari pemain 2 pemain. Pokoknya rating pemain tersebut di satu pertandingan tersebut bisa dapat plus bonus poinnya berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Itu nanti ada penilaiannya. Berikutnya setiap kebobolan 2 gol maka back sama kipernya minus 2. Kalau kebobolan bisa sampai 5 itu udah bisa minus 2 tuh. Terus setiap kartu kuning itu minus 1, setiap kartu merah minus 3, dan setiap gol bunuh diri minus 2. Nah, lo pilih-pilih itu pemain, jangan sampai ada yang bunuh diri gitu. Nah, gua rasa sih itu aja ya gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain sih bisa ditanya aja di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi sih. Ntar bisa gue jawab siapa tahu. Tapi kurang lebih permainannya cuma kayak gitulah gitu ya. Ini saran poin lo. Jadi cara perhitungan poinnya seperti ini, pakai penggunaan chipnya seperti ini. Ternyata kalau bijak dalam transfer tuh biar nanti harga value tim gue besar, sehingga gue bisa jual beli pemain, sehingga gue bisa beli pemain yang lebih tinggi lagi harganya. Nah, itulah sebenarnya strategi game fantasi Premier League ini. Bagaimana membuat tim lo fleksibel, kayak bisa beli pemain bagus, dapat poin bagus, dapat poin besar gitu ya di setiap game weeknya gitu. Kalau tips gue sih sebenarnya di samping bijak dalam menggunakan chips itu, selama lo bener memilih kapten, sebenarnya poin lo cukup lumayan terbantu deh gitu. Jadi poin lo seandainya dia King of the Week di minggu itu, poinnya lo kaptennya itu gitu, itu pasti biasanya separuh dari nilai itu udah ketolong banget gitu. Jadi penentuan siapa yang akan jadi kapten itu sangat penting gitu. Yang kedua, jangan terlalu pikirin apakah tim ini akan menang atau tim kalah segala macam. Lo pikirin aja, ini pemain yang akan gue pakai ini akan bisa menghasilkan poin nggak buat gue gitu ya. Artinya terlepas timnya kalah, kalau dia bisa golin dia tetap akan ngasih poin buat gue kan gitu. Jadi kadang-kadang peduli amat sih tim ini bakal menang atau kalah, selama lo yakin dia bisa golin atau dia bisa kasih assist, dia akan dapat menghasilkan poin buat gue gitu ya. Nah itu tips dari gue aja sih gitu. Selebihnya nanti ya itu strategi masing-masing. Untuk sekarang gitu aja dulu.
Assalamualaikum. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, ada yang mau tanya lagi, boleh tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.